Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Ferry Channel ya. Jadi ini Yamaha Mio S, sejenis Mio S. Jadi pengapian itu menggunakan apa deh? Full web ya, full web. Jadi ini motor ini kendalanya nggak iso ngecas, nggak mau ngecas. Akinya selalu low. Jadi kita cek di sini. Jadi untuk pengapian full web ya itu sepul tidak ada yang terhubung ke bodi, ke masa itu nggak ada. Kalau nggak percaya kita tes pakai ini, kita tes pakai tester, pegang dulu. Nah jadi ini tester nggak naik, artinya untuk sepul full web itu gulungan sepul tidak ada yang terhubung ke bodi. Tapi gumparan sepul atau lilitan sepul itu hanya muter ya, muter di gulungan, ujung ketemu ujungnya di sini bro. Jadi ujung ketemu ujungnya di sini. Kalau nggak percaya kita cek di sini ya. Man kalau udah mutung dia nggak bakalan naik. Wah, naik, kelihatan bro. Jadi untuk pengecekan sepul ini, sepul full web itu kita gunakan tidak seperti sepul pada biasanya. Ini tidak seperti ini bro, tidak seperti ini. Ini satu di kabel lalu satu ini dimasuk, tidak. Sampai umat itu nggak bakalan keluaran api ya. Jadi cara ceknya seperti ini. Satu kabel di sini, kemudian satu lagi di sini. Kita selah, coba. Artinya sepul bagus, tetapi nggak ngecas. Masalahnya di mana? Kita oprek-oprek dulu. Ini kabelnya putih-putih ya, kabelnya putih-putih. Jadi untuk jalur kiprok, untuk jalur pengisian ini ya, ini dua kabel putih ini langsung masuk ke sepul, masuk ke kiprok. Jadi kiproknya itu besar bro, ini kiprok full web, beda dengan kiprok DC pada biasanya. Jadi dua masuk sini, yang satu lagi keluar, masuk ke kontak, terparalel kaki, kemudian masuk kontak lalu ke kelistrikan dan pengapian. Sekarang kita cek untuk kabel putih yang di sini bro. Ini kabel putih di sini. Itu yang bawah ya. Yang bawah kita cek. Ini kita cek. Jadi untuk mengetes tegangan arus cukup seperti ini dah. Oke. Colokin sudah. Ya. Bentar. Yuk. Wow. Artinya dari sepul naik ke sini nggak ada masalah. Sekarang kita cek di kiprok. Kiproknya masih asli bro, kiprok masih asli, masih baru, motor juga masih umurnya belum lama, paling 2 tahun lah, 2 tahun kurang lebih. Ya bang, 2 tahun kurang lebih ya bang, kurang lebih 2 tahun. Kita cek bro, soket-soketnya biasanya dari soket ini ada yang mutung, ya. Putih aman, lalu ground bagus. Nah, ini satu kabelnya mutung bro. Jadi output dari kiprok ini jeblok, panasan ya. Jadi motornya kelamaan akinya ngedrop tapi nggak diganti. Jadi yang terjadi itu beban kiprok banyak bro, beban kiprok banyak. Lalu kiprok jadi panas. Jadi untuk motor sekarang itu banyak menggunakan pengapian DC gitu. Makanya kiproknya dibanduli dengan kiprok yang besar. Seperti kalau motor dulu seperti Tiger ya. Jadi ini kita cek dulu untuk output dari kiprok ini apa masih bagus apa enggak ya.
Di posisi merah tadi di sini. Ini ground, ini dari spool. Kita cek, kita colokin. Ini sebelum kontak loh ya, ini sebelum kontak. Jadi mau kontak kita off kan itu nggak masalah. Oke, kita tes. Sip. Artinya kiprok tidak masalah. Kemudian spool bagus. Tapi masalahnya di sini, Bro. Ini perlu kita perbaikin. Kita carikan colokan. Lalu kita pasang. Kita skip sebentar ya. Kita perbaikin dulu. Baru kita lanjut lagi. 3. Nah. Jadi ini dalaman dari soket yang patah atau yang udah kobong ya. Ini kita ganti dari isian soket kiprok Honda. Biasanya saya pakai ini nggak ada masalah, bisa kita colokin ya. Kita pasangkan dulu di kabel-kabel ini, kita sambung dulu, nanti kita masukin. Oke bro, ini kita pasang ya. Ini udah kita buka, kita pasang. Baru kita gulung, kita buntel, kalau bahasa Jawanya itu kita buntel. Ikan. buntel dikira ikan. Kita buntel ya. Jadi ini yang pertama, ini kabel satu ini pengecasan aki. Pengecasan aki terparalel ya, jadi 2. Yang satunya lagi baru ke kontak. Setelah kontak baru masuk ke kelistrikan. Yuk. Wah, Pak Polisi mau. Oke. Wah, ini sip, sekarang kita masukkan. Sip, tutupkan sidik. Penetang. Tutupkan sidik. Dan enggak goyang. Wah. Kita masukkan. Cukup. Wes, cakep. Sekarang kita colokin, kita tes hidup tanpa aki. Akhirnya bisa dicas ini? Sudah. Saya dicas? Sudah. Dipasang? Belum. Oke saja. Jadi ini businya sudah kropos. Tengahnya udah kropos bro. Sekalian kita berhenti aja. Oh, jaraknya udah jauh loh. Ganti busi, lalu kita hidupkan. Nanti kita cek tanpa aki ya. Biasanya untuk kalau pengecasan bagus tanpa aki motornya jreng. Jadi setelah kita pasang, kita tes. Starter ya, akhirnya pasang. Guys. Aki kita pasang, kita buka aki nih. Itu sampai abang ini sampai siap aki 2 loh bro. Takut motor yang mati di jalan jadi kan. Kita buka. Nah, artinya itu pengecasan dari spool ke kiprok itu bagus, tidak ada masalah ya. Jadi kemarin udah diganti, pergi ke bengkel sebelah, nggak tahu saya bengkelnya siapa. Itu dibelinya katanya akinya mas, diganti aki baru.
ganti aki baru. Ya, namanya motor DC kan, jadi pemakaian arus itu banyak, jadi nggak kuat. Oke, beginilah bro, analisis kerusakan kelistrikan pengapian dari Yamaha Mio. Analisa suatu kerusakan dengan benar supaya tidak merugikan konsumen Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.